saya akan menjelaskan soal nomor 1, di mana ialah method factoring financial statement. Yang pertama untuk mencari COGM, Cost of Good Manufacture. Ini adalah mencari cost manufaktur atau biaya-biaya yang untuk memproduksi barangnya itu dari bahan mentah itu gimana. Yang pertama direct material use. Beginning inventory ini didapatkan dari raw material beginning yaitu 550 dan purchase-nya barang yang dibelinya itu material purchase 450. Kedua ini ditambah akan menghasilkan material available, material yang ada. Kemudian dikurang dengan ending inventory raw material 750, dapatlah 250.000. Kemudian direct labor-nya itu saya dapatkan dari direct labor salary expense-nya 350.000. Kemudian carilah overhead expense-nya itu yang berhubungan dengan pembuatan material. Yang pertama adalah depreciation expense plants equipment, yaitu didapatkan yaitu 70.000, dan rent expense plan 640, indirect material 176, supervisor salary expense plan 60.000, dan utilities expense plan 62.400. Total overhead-nya itu 432.000. Jadi yang ini itu berhubungan dengan produknya langsung. Overhead yang berhubungan dengan produk. Kemudian total manufacturing cost add-nya itu dari ending inventory-nya ini ditambah dengan direct labor, kemudian ditambah dengan total overhead. Dapatlah 1.032.000. Kemudian ditambah dengan beginning work in process-nya, yakni didapatkan dari ini 680.000 dan dikurang dengan less ending work in process-nya 420.000. Totalnya untuk cost of good manufacture-nya itu adalah 1.292.000. Dan kedua disuruh mencari COGS, cost of goods sold-nya. Jadi dengan cara beginning finished good yang diketahui dalam soal, di mana di sini 350 untuk finished good beginning-nya, masukin 350 ditambah dengan cost of good manufacture-nya, jadi 1.292. Totalnya itu akan menghasilkan good available for sale, jadi material yang siap untuk dijual adalah 1.642. Dikurang lagi dengan less ending inventory, less ending finished good-nya, dan akan menghasilkan COGS yaitu 912.000. Kemudian yang terakhir yaitu mencari income statement atau laba ruginya. Yang pertama ialah sales. Sales ini barang yang terjualnya berapa, yaitu 650.000, dan mendapatkan sales discount-nya itu 15.000. Jadi sales kurang sales discount akan mendapatkan net sales atau sales bersihnya itu 635.000. Kemudian dikurangin dengan COGS. Beginning finishing good-nya itu ada 350.000 dari sini soal, dan kemudian ditambah dengan COGM yang telah tadi dicari yaitu 1.292.000, ditambah akan menghasilkan COGS available for sale yakni 1.642.000. Kemudian dikurangi dengan less finishing good yang di sini yaitu 730.000, dan hasilnya itu 912.000. Kemudian untuk mencari gross margin-nya itu adalah net sales kurang dengan 913.000 ini. 635.000 dikurang dengan 12.000 kurang, jadinya min 277. Jadi dia itu loss. Kemudian dikurangi dengan expense yang dikeluarin, yaitu terbagi menjadi dua, selling expense dan administration expense. Selling expense-nya itu ada rent expense sales store office, salaries expense marketing, utilities expense sales office. Masing-masing ini nominalnya ini didapat dari sini. Kemudian administrative expense depreciation expense-nya, rent expense admin office, supply expense admin office, other expense admin office, salary expense admin, utility expense admin office, dan ya gitu. Ini merupakan expense yang bukan termasuk dalam tidak sentuh langsung dengan produk. Jadi terbagi menjadi dua, selling sama administration expense. Expense ini ditotalin dan akan mendapatkan total operating expense-nya itu
minus 451.000. Kemudian income before tax-nya itu gross margin ditambah dengan total operating expense. Jadi kita itu loss sebesar 728.000. Oke, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu accounting based costing, di mana soal nomor 1 itu compute the overhead cost per unit for each product using a bandwidth rate based on direct labor hours. Pertama yang harus dilakukan ialah cari rate-nya terlebih dahulu dengan rumus budget annual rate per budget annual driver. Budget annual rate-nya ini 1.320 didapatkan dari total overhead cost yang di sini. Kemudian inspect budget annual driver 440 didapatkan dari direct labor hours model A 140.000 dan model B 300.000 ditambah jadilah 440. Kemudian dua ini dibagi mendapatkan hasil 3 per direct labor hours. Kemudian karena pertanyaannya itulah compute the overhead cost per unit, maka harus dimasukin ke OH assignment. Dibedakan menjadi dua ya, model A dengan model B, karena di sini juga model A dan model B. OH assignment-nya itu 140.000 didapatkan dari direct labor hour-nya 140, karena di soal ada based on direct labor hours. Kemudian 140 ini dikalilah dengan rate-nya yang 3 ini, dapatlah 420, begitu juga dengan model B 300.000 dari sini, dikali rate-nya 3, dapatlah 900.000. Kemudian ditotalin dan dibagi dengan per unit yang akan diproduksi. Model A itu 30.000 jadi 420 dibagi 30.000 dapat 14, dan model B 900.000 dibagi dengan 300.000 dapatlah 3. Jadi gini. Terus yang soal nomor 2, compute the overhead cost per unit for each product using activity based costing. Jadi karena based on activity based costing, berarti setiap aktivitasnya kita hitung. Yang pertama adalah setup cost yang di sini. Cost activity-nya itu 360.000 dan driver quantity-nya itu 100 didapatkan dari production runs 40 ditambah 60 untuk model B, totalnya 100. Jadi dibagilah 100 jadinya 3.600. Begitu juga dengan inspection cost-nya itu 280 untuk cost activity-nya, dan driver-nya itu inspection hours 800 ditambah 1.200 jadinya 2.000. Dibagi 2.000 jadi 140. Begitu juga mesin di sini ada 320 untuk cost activity dan drivernya ada machine hour 20.000 ditambah 200.000 220.000. 320 ini dibagi dengan 220.000 dapatnya 1,454, dan maintenance itu ada di sini cost activity-nya 360 dan driver quantity-nya ada 100.000. 10.000 ditambah 90.000 dibagi dapatlah 3,6. Terus compute the overhead cost per unit of each activity. Sama seperti yang A, kita harus masukkan ke activity-nya model A dan model B. Machining model A-nya itu ada 20.000 dan model B-nya itu ada 200.000. Jadi masing-masing kita kalikan dengan activity rate yang sudah dicari, 1,454 kali 20.000 dapat 29.090 rupiah, 909, dan model B 1,454 kali 200.000 dapatlah 299.090. Kedua yaitu production, sama juga seperti yang machining, kita masukin satu-satu ke activity-nya. 3.600 itu rate-nya, 40 itu production dari model A, dan 60 untuk model B. Totalnya untuk model A itu 144.000 dan model B 216.000. Inspection juga begitu, 140 itu drivernya kali 800 itu dari inspection hours model A dan 1.200 untuk model B. Kemudian maintenance juga begitu, 3,6 itu rate-nya, 10.000 ialah dari sini dan 90.000 dari sini. Totalnya segini. Kemudian model A ditotalin dan model B juga ditotalin untuk mendapatkan per unitnya itu berapa. Hasil totalnya ialah 321.090 rupiah, 909, sedangkan model B 998.909,09. Kedua ini kita bagi dengan masing-masing
yang sudah maksud saya sudah diproduksi per tahunnya, yaitu model A itu 30.000, model A yang ini dibagi 30.000, hasilnya itu ya 10,703, dan yang model B dibagi dengan 300.000 yang akan menghasilkan 3,3296. Kemudian soal nomor 3 itu mengenai cost behavior. Nomor satunya itulah which month represents the high point and the low point. The high points itu adalah 557 yang terletak di bulan Maret, dan the low points ada 35 yang terletak di Januari. Kemudian soal nomor 2 ialah using the height method, compute the variable rate for repairing machine and compute the fixed cost per month. Untuk mencari variable rate, kita perlu menghitung dengan rumus, yaitu cost A kurang cost B bagi dengan quantity A kurang quantity B. Cost A ini 8.640 didapatkan dari total cost high point-nya, yaitu 8.640, dan cost B itu 770 didapatkan dari total cost low points-nya. Kemudian dikurangin, dapatlah 7.870. Kemudian quantity A itu adalah low points-nya, maksud saya high points-nya, yaitu 557, dan dikurang dengan quantity B yaitu low point-nya 35, totalnya ada 522. Kemudian 7.870 dibagi dengan 522 akan mendapatkan 15,076. Kemudian akan dicarinya lagi fixed rate. Fixed rate itu menggunakan rumus cost A kurang variable rate dikali dengan quantity A. Cost A ini kan total cost dari high point-nya, yaitu 8.640, dan dikurangi dengan variable rate-nya 15,076 dikali dengan quantity A 557 akan mendapatkan hasil 242,319. Dan yang terakhir soal C-nya itu using your answer to requirement to write the cost formula for repairing service. Jadi formulanya itu adalah cost sama dengan fixed rate ditambah dengan variable rate dikali dengan quantity output-nya. Selanjutnya ada soal standard costing. Sebelum mengerjain, saya akan menjabarkan apa yang diketahui. Yang pertama adalah actual price. Ini 5,80 dapat dari price dari purchase-nya itu $5.80, dan actual quantity-nya itu 465.000 untuk purchase, dan 491.400 itu usage, didapatkan dari 465 pounds yang dibeli dan 26.400 pounds yang tersedia. Kemudian standard price itu $6 didapatkan dari direct material standarnya $6, dan standard quantity ini berdasarkan rumus di mana 7,0 ini dikali dengan total produksi, total unitnya yaitu 70.000, dapatlah 490. Dan kemudian mencari actual rate. Actual rate itu didapatkan dari direct labornya itu ini kan total costnya 1.950 untuk 150 direct labor hours, jadi harus dibagikan dulu 1.950 ini dibagi dengan 150, dapatlah actual rate-nya 13. Actual hours-nya itu ada 150 hours, dan standard hours-nya itu ada 140. Itu didapatkan dari rumus di mana 2 hours ini dikali dengan 70.000 unit ini dapatlah 140, dan standard rate-nya itu 12 didapatkan dari 12 ini. Okay. Kemudian soal nomor 1 disuruh mencari MPV dan MUV. MPV ini saya cari berdasarkan rumus di mana actual price kurang standard price dikali dengan actual quantity. Actual price-nya 5,80 dikurang 6 kali 465.000. Ini ambil actual quantity yang purchase. Kemudian hasilnya adalah min 92.000 yaitu favorable. Kemudian yang kedua ada MUV. Itu rumusnya AQ actual quantity kurang standard quantity kali standard price. 491.400 dikurang dengan 490.000. Ini 491 ini didapatkan dari
yang material usage yang sudah dicari, totalnya akan menjadi 84.000. Ini adalah unfavorable. Kemudian soal nomor 2 ditanya ialah direct labor rate and efficiency variance, LRV dan LEV. Ini adalah actual rate dikurang standard rate dikali actual hours, yang akan didapatkan adalah 150.000 unfavorable, dan LEV actual hour kurang standard hours kali standard rate, yaitu akan mendapatkan jawabannya yaitu 120.000 unfavorable. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan soal nomor 3, variable overhead spending and efficiency variance. Pertama yang harus dicari adalah actual variable overhead, yaitu 1.420 dibagi dengan 150.000, dapatnya 9,466. 1.420.000 ini didapatkan dari actual variable overhead total 1.420. Dan kemudian standar variable overhead-nya itu 10 didapatkan dari standar variable overhead-nya 10 yang ini. Kemudian actual hours yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu 150, dan standard hours-nya itu 140.000. Kemudian untuk mencari variable spending variance-nya dengan rumus AFOR kurang SVOR kali AH. 9,466 kurang 10 kali 150.000 dan akan mendapatkan 80.000 minus 80.000 yang termasuk dengan favorable. Dan kemudian variable efficiency variance dengan rumus AH kurang SH kali SVOR. 150.000 kurang 140.000 kali 10 akan mendapatkan 100.000 unfavorable. Kemudian yang terakhir soal nomor 4, fixed overhead spending and volume variance. Itu pertama harus kita ketahui actual fixed overhead-nya itu berapa, yaitu 920.000, didapatkan dari sini actualnya. Kemudian budget variable overhead itu 900.000, didapatkan dari 12 dikali dengan 75.000 unit per years-nya. Kemudian applied FOH itu yang kita pakai, di mana 12 ini dikali dengan 70.000 hasilnya ada 840.000. Untuk fixed spending variance-nya itu rumusnya actual variable overhead dikurang budget variable overhead. Jadi 920.000 dikurang dengan 900.000 dapatlah 20.000 unfavorable. Dan fixed volume variance itu dicari dengan cara budget fixed overhead dengan kurang applied fixed overhead. Kemudian dapatlah 60.000 unfavorable. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai job order costing, yaitu soal terakhir, di mana nomor 1 soalnya adalah calculate the predetermined overhead based on direct labor cost. Jadi overhead cost dibagi dengan direct labor cost. Di 2180 ini didapatkan dari total dari applied overhead-nya 1.200 ditambah 980, dan direct labor cost-nya ini didapatkan dari 2.100 ditambah 1.800 yaitu 3.900. Keduanya dibagi akan mendapatkan hasil 0,558 per direct labor hours. Kemudian B, calculate the ending balance for each job as of August 30. Karena ini jobnya yang disuruh calculate, jadi ada 3 job AA1, job AA2, dan job BB1. Beginningnya itu didapatkan dari total 3.200, 2.100, dan 1.200 ini. DM tambah DL tambah applied OH-nya jadi 6.500. Begitu juga dengan job AA2, 2.200 ditambah 1.800 ditambah 980 hasilnya itu 4.980. Kemudian job BB1 ini tidak ada beginningnya karena belum mulai jobnya, dan DM-nya itu didapatkan 800 dari sini, direct material 800. Kemudian job AA2 nya DM-nya itu 2.100 dan job BB1 nya itu 6.000 di sini. Kemudian DL direct labor-nya itu ada 1.200, 1.300 untuk job AA2 dan 1.200 untuk BB1.
Kemudian dicari APOH-nya dengan cara direct labors-nya ini dikali dengan rate yang sudah dicari 0,558. Dapatlah 669,6, 725,4, dan 669,6. Ketiga ini ditotalin, dapatlah hasil 9.169,6, 9.105,4, dan 2.469,6. Dan soal terakhir ialah calculate the ending balance of work in process, cost of goods sold, and sales for Agustus. Di soal ada kasih tahu job AA1 and BB1 were complete and sold, and the go price job is cost plus 30. Berarti yang masih work in process itu job AA2. Job AA2 yaitu sebesar 9.105,4, dan yang tersold itu kan ada 2, jadi job AA1 tambah job BB1. Jadi 9.609,6 tambah 2.469,6 sama dengan 11.639,2. Kemudian sales revenue-nya itu plus 30%. Jadi dari 11.639,2 ini ditambah lagi 30%-nya. Ditambah 341,76. Hasilnya itu 15.130,96 itu sales revenue-nya.